nanti jadi Islam seluruh dunia ini, karena tolol. Mereka maunya perang Islam ini. Kenapa ya? Karena supaya dapat surga. Kalau buat orang Amerika, buat orang Eropa, buat orang Cina, surganya ya di dunia ini. Kalau orang Islam kan surganya nanti kalau sudah mati. Itu bedanya. Aduh, otak nggak dipakai ini para pakar-pakar titit ini ya. Aduh, saya nggak ngerti deh ya, pakar Timur Tengah tolol ya, titit kan bacanya kan, pakar Timur Tengah tolol, titit kan, pakar titit namanya kan. Nggak ngerti saya sama kalian ya orang-orang Islam ini cara berpikirnya ya, para pakar-pakar titit ini. Ya, nggak ada perang nuklir. Saya kadang goblok. Perang nuklir, nuklir di Hong Kong, Gunung Mupeang. Nah, itu ya, saudara ya. Dari awal Benyamin Netanyahu tidak pernah mau menghilangkan Palestina. Dari awal Benyamin Netanyahu dan semua orang Israel berkata, musuh kami adalah Hamas. Bukan Gaza, bukan Palestina, tapi Hamas. Kambing congek, dasar kopokan ini para pakar Timur Tengah Indonesia. Dunia ketika kalau lihat pengamat ini kelihatannya udah lemes, saudara ya, udah nggak bisa lagi mengeluh. Ini mau disuruh bohong sama TV One, dia kayaknya mukanya udah kecut aja itu. Mau disuruh bohong, ya mau bohong gimana? Udah terlalu ngetahui Donald Trump udah menang, bohong kelihatan goblok, dimarahi maki-maki sama Nabi ke-26 ntar dia bilang kan. Jadi dia nggak mungkin bohong lagi. Ya, Anda bisa melihat, saksikan ya bagaimana mukanya udah kecut. Yang tadinya para pengamat ini, yang perempuan tadi, yang udah bawa tanah ini, masih muji-muji Iran aja ya, masih muji-muji kehebatan Iran. Udah nggak bisa ngelawan, saudara. Istilahnya kalau dikocok pun, saudara ya, keluar udah nggak keluar, udah kering, saudara, udah gatal semua. Udah dikocok pun udah kering. Ya orang mau masturbasi, dikocok udah kering, Pak. Udah sakit semua. Aduh. Papua Nugini, West Papua, Timor Leste, Shalom, Hong Kong, Cina, Jepang, Taiwan, Korea, Shalom, semua yang ada di India, Malaysia, Brunei, Singapura, Filipina, Thailand, Vietnam, Kamboja, Laos, Myanmar, Bangladesh, Sri Lanka, Shalom semuanya yang ada di Iran, Afghanistan, Pakistan, Uzbekistan, Kazakhstan, Tajikistan, dan istana yang lain. Shalom Iran, Irak, Dubai, Aman, Yaman, Oman, Qatar, Bahrain, dan shalom semuanya dari Arab Saudi, Yordania, Syria, Turki, Mesir, Indonesia, diaspora, dimanapun Anda berada. Shalom semuanya, dan sekali lagi selamat kepada Donald Trump, ya, dan selamat buat kita semua, ya. Seperti dugaan kita dari awal, Donald Trump akan memenangkan pemilu Amerika dan pasti akan menangkan pemilu. Semua ramalan, ya, nubuatan di channel ini belum pernah ada yang meleset sampai dengan hari ini. Dan seperti hari kita meramalkan Prabowo akan menang pemilu, Donald Trump juga akan menang pemilu, dan semua terjadi ya, dan memang akan terjadi masa-masa damai di seluruh dunia. Oke, lihat di belakang saya sibuk banget ini ya, lihat. Nah, kita lagi masak buat kasih makan ini ya, Doug Lawson ya, orang-orang yang tidak punya rumah di Den Haag ya, kebanyakan mereka imigran ilegal dan orang-orang yang inilah drug segala macam itu ya. Kita kerjasama dengan Gemeente Den Haag hari ini. Kita mau kasih makan 70. Kita sebetulnya mereka tiap hari programnya, cuman kita dapat kebagian hari Rabu ya. Dan kemungkinan kita juga ada nambah lagi hari Jumat, ini Rabu dan Jumat. Saudara yang ingin memberi makan Belanda, ya Anda boleh lihat. Wah, halo Bu Ajeng, luar biasa, yihi. Waduh. Ini ada Ibu Gembala juga sedang masak ayam goreng tepung ya, sama ini apa namanya, sayur ya, sayur buncis luar biasa. Dan kita ada ini ya, lihat ini ada chef kita, mana nih chef kita, halo, kelihatan tuh, lagi ini ya, loh udah habis yang di sini ya, udah dibungkus ya, baru segini. Oh tadi mana, sebentar. Oh dia. Hai sayang. Oh ini ya nanti ya. Iya. Ya kita baru mulai ya, Oke, lihat. Ya, kita ada di dapur gereja kita, ya, gereja Agios yang ada di Den Haag, ya saudara, dan kita setiap hari
Kita ada kegiatan, kita juga nanti rencana tambah hari Jumat ada les bahasa Belanda ya untuk para migran. Nah, luar biasa, dapurnya lumayan besar, saudara ya, dengan lengkap sekali. Kita bisa ini ya, bisa mulai semua aktivitas kita kasih makan, luar biasa. Oke, kita pindah sekarang. Kita lagi nunggu Pak Ketua ya, Pak Ketua Damaris ini, Pak Ketua Damaris sedang perjalanan. Pak Ketua Damaris sedang perjalanan ke sini dari, aduh dari kota mana tadi saya lupa deh ya. Mungkin sebentar lagi dia datang ya, karena harusnya jam 3 ada datang, tapi ini mungkin di perjalanan. Oke, luar biasa. Saudara yang apa namanya, yang tergerak untuk ikut terlibat dalam penginjilan di Belanda, hubungi saya segera, saudara ya. Kita membutuhkan banyak sekali volunteer, ya. Yang terutama yang Anda yang di Den Haag ya, bisa segera kontak saya ya, karena kita kekurangan tukang masak, ya, karena mereka semua adalah volunteer yang nggak bisa senantiasa standby. Kita kekurangan tukang masak. Kita berharap ada banyak sekali volunteer ya untuk bantu kita masak di sini. Oke, sebentar. Tuh, kok kebalik. Ini kenapa ini? Waduh, ini maksudnya gimana ini? Kok bisa kebalik begini? Bentar ya. Maksudnya apa ini? Nah, ini baru benar. Oke. Ya, jadi Anda yang ini ingin bergabung dengan tim penginjilan kita, hubungi saya ya, buruan ya. Kita nanti seminggu 2 kali rencananya, tapi untuk sampai dengan November Desember ini mungkin kita hanya hari Rabu ya, setiap minggu. Dulu kita sudah sebulan sekali, terus kita kerjasama dengan Kementerian Den Haag ya, kita bikin seminggu sekali. Nanti kita juga ada lagi seminggu 2 kali hari Jumat. Jadi sekalian les bahasa Belanda. Jadi nanti banyak orang datang kemari. Itulah sebabnya kita sewa seluruh gedung ini ya, saudara ya. Cuman kita tetap ada jamnya. Ya, jadi kita kalau pas jamnya kita boleh bikin apa saja ya. Nah, jadi kita ada kelas-kelas juga, ada Bible College juga di sini, ada pemuridan, ada konseling. Saya ada di kantor ya setiap jam 1 sampai jam 7 ya. Di kantor ya, setiap hari saya ada di kantor Senin sampai Jumat ya. Kalau hari Sabtu kita ada ibadah, Minggu kita di internet ya. Dan mungkin saya Minggu ya di internet, dan kita ada beberapa ini ya, ada beberapa kegiatan meeting apa segala macam kita hari Minggu, dan juga ada Bible College juga rencananya Januari. Angkatan ketiga segera daftar ya. Segera daftar untuk angkatan ketiga Bible College setara S1 ya. Nanti tahun depan Januari 2025 kita buka yang setara master ya. Wah, itu nanti semua ilmu keluar semua ya. Yang aneh-aneh nanti saya keluarkan semua ilmunya. Kalau yang sekarang yang ringan-ringan dulu ya. Yang S1-nya ini saya ringan-ringan. Oke, tema kita adalah Donald Trump menang pemilu, Islam tiarap. Sudah kita duga hari ini ya, kemarin ya, beberapa hari yang lalu saya lihat di televisi itu, di Fox ada di mana ya, beberapa orang Islam itu berusaha, udah pasti kalah, mau nggak mau dia harus merapat ke Donald Trump ya. Dan Donald Trump hanya menjanjikan nanti ya akan ada damai lah, nggak dilibas. Tetapi tetap ya, saya yakin Donald Trump ini seorang nasionalis, dia akan usir orang-orang radikal dan orang-orang yang nggak beres ya, orang-orang Islam yang nggak beres akan diusir. Sama seperti Belanda sudah mulai memulangkan imigran ilegal dan yang dari Timur Tengah ya. Kalau dari Indonesia tenang, aman ya. Terus ya aman, karena saya kan banyak kenal orang-orang ini ya. Yang dari Indonesia aman. Tapi kalau Anda yang dari Timur Tengah ya dipulangkan ya, tangkap pulang. Kalau dari Indonesia karena apa namanya ya, seperti ada konvensi perjanjian tak tertulis ya, imigran Indonesia selama kamu tidak melanggar hukum di sini kamu aman ya. Cuma ya tetap
namanya tetap ilegal ya, hanya itu makanya kemarin saya juga ngobrol-ngobrol dengan beberapa orang ya, ternyata imigran ilegal itu nggak bisa menikah ya di sini ya, kasihan sekali. Sedangkan kalau imigran Indonesia yang ilegal nggak bisa menikah, tapi kalau yang Islam bisa. Ini yang brengsek ini duta besarnya saudara ya, yang kurang ajar. Yang bangsat ini duta besarnya, ini duta besarnya Indonesia buat Belanda. Kalau kamu Islam agamanya, kamu bisa menikah kalau kamu ilegal. Kalau kamu Kristen nggak bisa, kecuali kamu jadi Islam dulu, saudara. Memang kurang ajar sekali ini ya duta besarnya Indonesia buat Belanda ini, memang keparat bangsat biadab ini ya. Memang kurang ajar sekali ya. Dan tapi sampai sekarang duta besarnya kosong ya. Tetapi memang itu seperti politik ya. Kedubes Indonesia di Belanda ini memang politik ya. Memang sengaja mau mengislamkan semua imigran-imigran di sini ya. Imigran-imigran jadinya kalau yang Islam boleh nikah legal saudara ya. Tapi kalau yang Kristen nggak bisa, nggak disediain. Nah PGI-nya juga brengsek juga nih, PGI si Komar Gultom ini kan, sialan kan. Makanya banyak dikomplain kan sama orang Belanda kan, sama orang Kristen di Belanda, si Komar Kultom ini. Kamu ini jadi ketua PGI cuma mau duitnya, tapi nggak mau ininya, nggak mau kerjanya, nggak ada kerjanya. Semua orang-orang di Belanda pun merasakan bahwa Komar Kultom ini nggak ada kerjanya, ya. Jadi cuma duit top dia, memang ya. Udah gitu mata duitan pula si Komar Kultom ini kan. Nah, sekarang ini kita sedang ya serukan ya supaya bisa PGI bukan Persatuan Gila Indonesia, bukan ya. Bukan ya. PGI itu adalah Partai Gereja Islam ya. PGI itu Partai Gereja Islam, bukan Persatuan. Nah, sekarang ini Anda serukan ya supaya kedubes Indonesia di Belanda bisa menyediakan catatan sipil ya, dan pendetanya ya. Kalau perlu saya ragatin, bilang ya, kalau perlu saya ragatin ya, kalau perlu biaya ini bilang sama saya. Kedutaan Besar Indonesia bilang sama Joseph Paulusang, saya ada di Den Haag di Jan Leukenlaan 92, Gioskak Nederland. Bilang ya sama kedubes, kalau perlu tak ragatin nanti supaya bisa ada catatan sipil dan ada pendeta di situ ya. Bilang sama saya, nanti tak ragati sama saya kalau perlu. Bikin malu aja lu Indonesia. Aduh, sekarang jadi masalah besar ya, karena banyak imigran buruh Indonesia, banyak ilegal imigran itu yang Kristen, dan mereka nggak bisa menikah, kasihan ya. Kemarin ada kejadian satu ya, ada yang nggak bisa menikah lagi karena di sini nggak menyediakan catatan sipilnya. Sementara kalau Islam langsung lancar ya, disediakan ya. Aduh, saya bilang di sini itu banyak pendeta Indonesia. Ya, bilang aja kalau perlu nanti saya ragatin, bilang sama kedutaan besar Indonesia yang ada di Belanda, diragati sama Joseph Paulusang Nabi ke-26 ya. Aduh, gitu aja nggak becus. Bilang PGI, sampaikan sama Komar Dultom, bilang Joseph Paulusang anak iblis yang akan ngeragati. Aduh, Indonesia kalian nggak gerejanya, nggak masjidnya, nggak pemerintahnya, compong semua. Ya, bersyukur kamu punya Nabi ke-26 yang selalu menyuarakan ketidakadilan dan ketidakbenaran. Oke, kita lanjut. Nah, rambut saya berantakan ya. Maaf ya, saya dari tadi soalnya kita pontang-panting nyiapin makanan ya. Ya bukan saya sih dapur, cuma saya bantu gotong-gotong apa nyiapin. Oke, kita lihat, saksikan saudara ya, pidato kemenangan Donald Trump ya. Pidato kemenangan Donald Trump, pidato. Bilang Prabowo tidak akan bekerja dengan luar biasa Donald Trump. Saya percaya dua orang ini ya. Dua orang ini bukan orang yang suka beretorika dan basa-basi ya. Prabowo bukan orang yang suka basa-basi ya. Kemplang aja dia ya. Makanya saya sama Prabowo ini ya sangat mendukung ya. Kemarin kita habis-habisan di sini ya, kita arahkan, saya dicaci maki orang Indonesia di Kedutaan Besar Indonesia di Belanda ya. Saya dicaci maki katanya gara-gara mereka kan semua pro Ganjar semua, begitu ketemu saya rubah jadi Prabowo semua, saudara. Koden ditanyain ya. Koden, ini masa si Paul milih Prabowo? Koden sama siapa? Ya, saya ikut tapi ke-26 saja. Saya ketawa terbahak-bahak.
Aduh, luar biasa. Well, I want to thank. Ini sudah tadi ya. Ini tadi sudah ya, sebentar ya. Jamnya enggak bubar, malah Irannya sudah selesai, saudara ya. Kalau yang jadi Kamala Harris, konfliknya makin panjang, karena dimainkan sama Amerikanya. Kalau Donald Trump itu nggak suka main-main ya. Iya, enggak bablasin terus, saudara ya. Di tangan dia itu, iya, enggak. Dia itu pedagang, apa namanya, memang pebisnis sejati. Buat dia itu yang penting untung rugi. Udah selesai. Ya nggak kebanyakan, karena dia punya power, dia tahu kekuatannya di mana, dikerjain apa nggak kerjainnya, udah selesai. Kalau pebisnis itu begitu, saudara ya, nggak pakai tarik ulur, muter-muter. Ya sama dengan Prabowo, iya, enggak, saudara ya. Jadi sudah selesai. Ini kadang-kadang Indonesia ini juga tolol ya, makanya berhentilah nonton berita Indonesia ya. Saya kalau nonton berita Indonesia ini supaya saya mengerti trennya. Ini orang lagi ngoceh apa, lagi bodoh, lagi nipu kalian apa. Makanya saya nonton ini, saya tunjukkan kepada Anda supaya saya ralat ya. Memang Nabi 26 ini tugasnya adalah meluruskan kesesatan Nabi 25 dan suara-suara berita-berita di Indonesia yang memang tolol sekali ya. Karena di framing sama ajaran Nabi 25 ini nah ya. Compong ini ya. Siapa yang mau Palestina hilang? Kan compong ini ya. Karena Netanyahu sudah berkali-kali bilang ya, lawan kami bukan kalian rakyat Palestina, lawan kami bukan kalian rakyat Lebanon, lawan kami adalah Gaza. Ini compong, saudara. Compong dah tobat-tobat ini para pakar kentutmu itu ya, saudara ya. Dan Iran sendiri, Bu. Ini perempuan udah bau tanah tapi nggak tahu diri, saudara ya. Memang tukang tipu semua nih para pakar Timur Tengah di Indonesia. Belajarlah sama saya sekolah di Haifa, saudara ya. Dr. Joseph Paul Zhang, Nabi ke-26, selalu mengatakan kebenaran dengan vulgar, lugas, dan jelas. Ya. Dari awal Benyamin Netanyahu tidak pernah mau menghilangkan Palestina. Dari awal Benyamin Netanyahu dan semua orang Israel berkata, musuh kami adalah Hamas. Bukan Gaza, bukan Palestina, tapi Hamas. Kambing congek, dasar kopokan ini para pakar Timur Tengah Indonesia. Ini yang benar. Tidak ada orang Indonesia yang bisa tahu, bahkan mungkin sudah tidak ada nuklirnya Iran itu sudah nggak ada. Kalau ada pasti sudah diganggu sama Israel, ya, saudara ya. Jadi supaya Anda cerdas, ya, wah ini Iran punya nuklir, awas nih bisa perang dunia ketiga gundulmu peang, ya, saudara ya. Aduh, belajar ya, pakai akal sehat, ya. Rakyatnya Iran saja nggak yakin bahwa negaranya punya nuklir, lalu Indonesia dengan percaya dirinya, wah ini pasti dibalas Iran lah, Iran beginilah hebat lah, Iran lah. Hebat gundulmu peang yang melarat kere sebentar lagi mati itu si Khamenei itu ya. Aduh, jadi nggak usah kalian ini ya orang-orang Indonesia terlalu otak kalian itu di framing sama Nabi ke-25 makanya tolol ya. Karena terbukti kan Donald Trump menang, coba lihat aja nanti damai aman. Karena apa? Islamnya tiarap. Kalau kamu nggak mau tiarap ya kamu dibabat habis saudara sama Amerika sama Israel. Dua kekuatan ya Amerika dan Israel ini akan membabat seluruh Islam di seluruh dunia saudara ya. Ya diharap mau nggak mau ya sampai nanti sampai perang dunia ketiga nanti Islam lagi yang memicu ya dalam Koinonia hari Minggu. Anda nonton ya video saya hari Minggu ya, analisa itu saudara, itu suara kenabian saudara ya, suara kenabian akurat, jamin akurat saudara. Jadi Anda bisa lihat bagaimana nanti perang dunia ketiga bisa dipicu oleh orang Islam. Tiap hari Minggu saya bicara tentang antikristus ya. Nanti perang dunia ketiga itu yang memicu adalah orang-orang Islam ini, saudara ya. Tapi memang perang dunia ketiga ini orang-orang Islam ini kepengen perang dunia ketiga. Kalau lihat pengamat ini kelihatannya udah lemes, saudara ya. Udah nggak bisa lagi mengeluh. Ini mau disuruh bohong sama TV One. Dia kayaknya mukanya udah kecut aja itu. Mau disuruh bohong, mau bohong gimana? Udah terlalu ngentangnya Donald Trump udah menang, bohong kelihatan goblok, dimaki-maki sama Nabi ke-26 ntar dia bilang kan. Jadi dia nggak mungkin bohong lagi. Ya, Anda bisa melihat, saksikan ya bagaimana mukanya udah kecut. Yang tadinya para pengamat ini, yang perempuan tadi yang udah bawa tanah ini masih muji-muji Iran aja ya, masih muji-muji kehebatan Iran. Udah nggak bisa ngelawan, saudara. Istilahnya kalau dikocok pun, saudara ya, keluar udah nggak keluar, udah kering, saudara, udah gatal semua.
Udah dikocok udah kering. Ya orang mau masturbasi, dikocok udah kering, Pak. Udah sakit semua. Aduh, ini masih goblok juga ya. Masih aja goblok ya. Kalau nuklir dengan nuklir perang dunia nggak akan terjadi. Dasar goblok udah bawa tanah lu. Aduh, masih ngaku-ngaku pakar hubungan lagi. Pakar hubungan sumbang lah iya. Goblok ya nih ya si tua ini ya. Nggak akan, Amerika nggak mau. Aduh, capek bener ini ngomong sama para pakar-pakar titit ini ya. Aduh, Amerika itu tidak mau perang dunia. Bayangin kamu ya, kalau perang dunia, Amerika dapat untung apa coba? Kalau sampai terjadi perang nuklir, ya. Aduh, ini saya ngomong supaya jelas muka saya nih ya. Kalau perang nuklir terjadi, nih, Amerika untungnya apa? Nggak ada. Penguasa Amerika, iya penguasa dapat duitnya dari mana? Dari rakyat. Rakyatnya nggak kerja, loh penguasanya dapat duit dari mana? Goblok loh, otak nggak dipakai. Amerika itu tidak mau perang, ya. Cina, Cina juga nggak mau perang, nggak ada ceritanya Cina itu perang sama negara lain kalau dia nggak dijajah, kecuali orang datang ke negara Cina kayak dulu Jepang, ya kan, kayak dulu Mongolia, baru diperangin sama dia. Mana pernah Cina perang sama negara lain yang ngelawan-ngelawan, misalnya Cina nih pergi ke India apa, yang pergi dulu ke India sampai ke Irak itu dulu Mongolia, sampai ke Indonesia ke Nusantara dulu ya, ya Mongolia bukan Cina. Cina itu bukan Mongolia, tidak mungkin Cina itu mau perang nuklir. Cina itu maunya duit. Iya, tapi kan kalau nuklir sana kan Cina dapat duit, enggak bakal dapat duitnya dari mana? Orang negara lagi kacau. Cina itu maunya semuanya, negara-negara itu semuanya kaya dan Cina yang paling kaya, maunya begitu, ya. Makanya dia pergi ke Afrika, dibangun itu Afrika supaya penduduknya berhasil, sukses, tapi dengan syarat mata uangnya diganti renminbi. Bukannya dihancurkan. Dia pergi lagi ke Israel, dia pergi lagi ke India, dia pergi kemana-mana. Dia maunya investasi dan orang yang diinvestasi itu sukses. Bayangin kalau kamu investasi di sebuah negara, lalu negaranya bangkrut, bisa bayar nggak itu? Nggak bisa. Memang Cina goblok. Kamu lah goblok, para pakar ini goblok, saudara ya. Otaknya nggak dipakai ya. Siapa yang mau perang nuklir? Apakah Eropa mau perang nuklir? Jangankan perang nuklir, saudara. Tentara aja nggak punya Eropa itu. Kamu kan udah dengar tuh Pak Toping jelaskan dengan cukup jelas ya. Dan saya setuju, memang Eropa itu tidak punya tentara yang signifikan. Ada tentara penjaga perbatasan. Dulu Pak Yusupo itu dulu tentara penjaga perbatasan. Nggak ada angkatan perang untuk sengaja perang. Nggak punya. Sejak setelah Perang Dunia Kedua, Eropa benar-benar tidak mau perang. Makanya ketika terjadi perang Ukraina-Rusia, Eropa kaget. Kok bisa ada perang konvensional tembak-tembakan begitu? Nggak percaya orang Eropa bisa terjadi Rusia nyerang Ukraina pakai tank, pakai artileri begitu. Ya, apakah Israel mau perang dunia? Nggak mau, saudara. Goblok. Jadi kalau perang dunia Israel dapat duitnya dari mana? Kan goblok ini saudara ya, orang-orang ini goblok semua ya. Nggak ada yang mau perang. Siapa yang mau perang dunia? Islam. Mengapa? Karena orang Islam ini berharap nanti kalau perang dunia nanti jadi Islam seluruh dunia ini. Karena tolol. Mereka maunya perang Islam ini. Kenapa ya? Karena supaya dapat surga. Kalau buat orang Amerika, buat orang Eropa, buat orang Cina, surganya ya di dunia ini. Kalau orang Islam kan surganya nanti kalau sudah mati. Itu bedanya. Aduh, otak nggak dipakai ini para pakar-pakar titit ini ya. Aduh, saya nggak ngerti deh ya, pakar Timur Tengah tolol ya, titit kan bacanya kan, pakar Timur Tengah tolol, titit kan, pakar titit namanya kan. Nggak ngerti saya sama kalian ya, orang-orang Islam ini cara berpikirnya ya, para pakar-pakar titit ini. Ya, nggak ada perang nuklir. Saya kadang goblok. Perang nuklir dari Hong Kong, Kundun Mupeang. Nah, itu ya, saudara ya. Ikuti langkahnya diviralkan channel saya. Saya sedih ya saudara ya. Kalian pada takut memviralkan channel saya. Viralkan ya supaya jangan goblok. Ya, diviralkan. Ya, oke. Jadi saya sudah cukup ya membahasnya nih. Ini biar kasih si ulat dulu aja membahas nih.